selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi, Ibu. Gimana kabar kalian, Nak? Puji Tuhan, baik, Ibu. Luar biasa. Yani baik, Wah. Bu. Iya, Viani. Wah, puji Tuhan ya, semuanya baik-baik. Dan pagi ini kita kelasnya semuanya sudah lengkap ya, Nak. Ada Maria, ada Sherlyn, ada Samuel, dan ada Viani. Oke, hari ini karena minggu lalu kita sudah selesai ujian setengah semester, jadi pada hari ini kita akan memasuki materi baru. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi satu lagu dulu ya, Nak. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu. Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Oke, sekarang mari kita berdoa. Nah, doa dipimpin oleh Samuel. Samuel bisa pimpin kita dalam doa, Nak? Baik, Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, ntar lagi Samuel dan teman-teman mau belajar Tuhan. Berkati Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bu. Terima kasih, Samuel. Sama. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, dari pembelajaran hari ini nanti diharapkan setiap kalian atau ibu juga memahami sikap orang yang sudah diselamatkan. Nah, baru kita juga dapat menunjukkan bagaimana sih sikap orang yang sudah diselamatkan itu, dan yang paling penting, kita mampu melakukannya. Oke, anak-anak? Iya, Bu. Oke, Ibu. Baik, Bu. Oke. Nah, oke anak-anak, sebelum kita membahas pelajaran kita lebih lanjut lagi, Ibu mau mengingatkan ya bahwa seperti di awal semester ini, Ibu kemarin udah menjelaskan ke kalian rules and prosedur keras. Jadi setiap anak-anak yang ingin berbicara harus raise hand dulu ya, Nak. Kemudian nanti setelah Ibu panggil namanya, contohnya oke Rebecca gitu, baru bisa unmute dan berbicara ya, Nak. Oke. Baik, Bu. Baik, Ibu. Oke, anak-anak semuanya sudah melihat share screen-nya kah? Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Oke. Mari kita teruskan pembelajaran kita. Semua memperhatikan ya, Nak. Iya, Bu. Pembelajaran kita ini kan diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, Ibu akan membacakan untuk kalian ya, Nak. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi
ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Oke, dari pembelajaran kita, dari ayat Alkitab yang Ibu sudah bacakan, dan juga dari video yang sudah kita tonton, nah kita tahu bahwa pada hari itu, Yesus datang ke kota Yeriko. Nah, ketika dia berjalan, ada seorang kepala pemungut cukai di kota itu yang bernama Zakeus. Nah, Zakeus ini penasaran, seperti apakah Yesus itu, sehingga orang banyak berduyun-duyun melihat dia dan mendengarkan dia. Nah, Zakeus pun berlari kan, mau melihat Yesus. Tetapi Zakeus ini memiliki badan yang pendek, jadi dia tidak bisa melihat Yesus karena banyak orang kan yang melihat Yesus. Jadi dia pun pergi. Dia memanjat pohon ara. Dia berpikir bahwa jika dia memanjat pohon ara, dia pasti bisa melihat Yesus. Nah, ketika dia memanjat pohon ara, kemudian dia melihat Yesus. Nah, setelah itu, Yesus tahu akan hal itu, dan Yesus memanggil Zakeus. Dia memerintahkan Zakeus untuk segera turun dari pohon ara. Ditambah, Yesus juga berkata bahwa ia akan mengunjungi rumah Zakeus. Nah, tetapi anak-anak, kalian tahu, orang-orang di sekitar itu berbicara satu dengan yang lain. Kenapa Yesus harus mengunjungi rumah Zakeus? Zakeus kan seorang kepala pemungut cukai. Dia kan orang berdosa, begitu. Tetapi Yesus berkata lagi bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang, orang-orang yang berdosa. Nah, oke, Nana, ada yang ingin bertanya? Ada yang tidak mengerti begitu? Yani, Bu. Oke, Piani. Lain kali resain dulu ya, Nak. Seperti rules and procedural kelas kita ya, Nak. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Tadi Oke, nggak lupa, apa-apa. Bu. Kenapa, Piani? Ada yang mau ditanyakan, Nak? Ibu, pemungut cukai itu apa sih, Bu? Yani nggak tahu, Bu. Oke, jadi pemungut cukai itu istilah yang dipakai untuk orang yang memungut pajak kepada masyarakat pada zaman orang Yahudi. Jadi seseorang yang memungut cukai atau memungut pajak itu nantinya yang akan diserahkan kepada pemerintahan Romawi, gitu, Nak. Oh, Paham, yang buat Piani? pajak itu ya, Bu? Iya, yang ngutip. Oh iya, Bu. Udah paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, Piani. Iya, Eca, kenapa, Eca? Bu, saya belum paham sama pertanyaan Ibu yang contoh sikap sudah diselamatkan itu seperti apa itu, Bu? Oh, ini untuk bahan yang akan kalian diskusikan. Nah, jadi sekarang kalian berdiskusi ya, satu kelas. Jadi harusnya ini satu kelompok. Jadi kalian berempat dibuat satu kelompok saja. Ini pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian. Nah, apa saja contoh sikap orang yang sudah diselamatkan? Tadi kan kalian sudah menonton video tentang Zakeus, dan Ibu juga sudah membacakan tentang kisah Yesus yang menemui Zakeus kan? Nah, dari kalian berdiskusi, dari orang-orang sekitar kalian yang kalian lihat, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan? Mengerti, Nak?
pertanyaannya? Eca bagaimana, Eca? Mengerti, Ibu. Oke, silakan berdiskusi ya, Nak. Ibu kasih waktunya 5 menit. Oke, Bu. Baik, Bu. Gimana teman-teman? Menurut kalian bagaimana ciri-cirinya? Kalau Saya dari gimana? aku sih, orang yang saya selamatkan itu ciri-cirinya dia ngomongnya jujur, gak suka bohong, gak kayak Fiani. Iya, Viani Ih, sukanya bohong. Sam. Enggak, Sam. Aku enggak biasa bohong. Kalau menurut aku, yang orang diselamatkan itu, orang itu pasti dia akan rajin ke gereja. Dia pergi berdoa sama Tuhannya. Ya kan? Iya, betul. Iya boleh. Dia berdoa sama Tuhan Yesus. Iya. Terus Lagi ya? dia nggak suka nakalin temen. Si Sam suka nakalin temen itu. Dia enggak. Nggak pelit kayak Sam. Aku Iya, baik loh. benar, Sam. Oke, anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai ya. Dan tadi Ibu mengamati diskusi kalian juga seru ya. Dan yang kalian bilang itu benar bahwa orang-orang yang diselamatkan itu dia nggak pelit kayak yang dibilang Sherlyn. Terus dia orangnya jujur. Ya kan, Sam? Ya, Ibu. Oke, jadi nanti setelah pembelajaran ini, kan ada pembelajaran mandiri. Kalian tuliskan contoh sikap yang sudah diselamatkan yang kalian diskusikan tadi, baru difotokan dan dikirim di grup kelas ya, Nak. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita sebagai orang yang percaya dan terlebih kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita harus melakukan apa yang baik yang diperintahkan Allah. Nah, tapi kita melakukan perbuatan baik bukan karena untuk mengejar keselamatannya, tetapi kita melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Begitu ya anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Oke, Samuel. Baik, Bu. Oke, Nak. Yang tadi kan yang setelah berdiskusi yang menuliskan hasil diskusi kalian itu untuk latihan hari ini. Nah, untuk tugas kita di kumpul minggu depan yaitu masing-masing kalian mengamati orang yang di sekitar kalian. Contohnya Samuel. Nah, Samuel melihat ayahnya. Nah, dari ayahnya itu yang dilihat Samuel, ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan itu bagaimana? Contohnya, ayah Samuel membantu ibunya, begitu ya, Nak. Jadi, masing-masing kalian menuliskan 10 sikap orang yang sudah diselamatkan. Nanti dituliskan di buku latihan kalian. Minggu depan dikumpul ya, Nak, di awal kelas. Baik, Ibu. Oke anak-anak, pembelajaran kita selesai ya sampai di sini. Kalian jangan lupa selesaikan latihannya. Nanti Ibu tunggu ya, Ibu chat juga di grup. Nanti kemudian untuk tugas minggu depan jangan lupa juga, jangan ada yang tidak mengerjakan ya, Nak. Baik, Ibu. Ya, baik, Ibu. Minggu depan kan, Bu? Iya, minggu Ya. depan ya, Nak. Jangan Sekarang lupa ya, Sherlyn. iya Samuel. Sekarang kita akan tutup kelas kita. Piani silahkan pimpin dalam doa, Nak. Oke, ye. Teman-teman dan Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar. Kami telah selesai belajar Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami dan juga Ibu Guru. Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Terima kasih Piani. Sampai jumpa di minggu depan ya, Nak, semuanya. Terima Ya, kasih, Ibu. Bu Nila. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu. Dadah.